Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita bagi Allah Subhanahu wa taala, menjadi hari ini kita diperuntukkan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun melalui media maya ya, sehingga kita bisa mungkin nanti suatu saat nanti bisa hilang pandemi ini sehingga kita bisa tatap muka secara langsung. Amin Allahumma amin. Baik, langsung saja mungkin pada pembahasan pertama kali ini, yaitu pelajaran matematika berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Ya, operasi bilangan bulat ini sebenarnya di tingkat SD itu sudah dipelajari oleh anak-anak ustadz sekalian. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan bagian, dan itu sudah sering lagi dilakukan. Dan di tingkat SMP hanya cuman mendalami kembali bagaimana operasi tersebut dilakukan oleh anak-anak ustadz sekalian. Baik anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu, mungkin langsung saja tentang operasi bilangan bulat. Untuk kompetensi dasarnya itu ada menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan, kemudian ada menjelaskan berbagai sifat operasi hitung yang melibatkan pecahan bilangan bulat, dan ada menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Kemudian dasar keilmuan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Kan juga ada surat Al-Ikhlas ayat 1, kemudian ada surat Al-Baqarah ayat 196, dan ayat At-Taubah ayat 36, Al-Kahfi ayat 22, dan Al-Araf ayat 24. Silakan nanti dipelajari kembali di Al-Qur'annya. Baik, langsung saja kita ke operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga nanti ada pemfaktoran dan operasi campuran yang akan kita pelajari. Kemudian kita mengenal dulu sebelumnya bilangan bulat. Bilangan bulat, apa sih bilangan bulat? Biasanya kalau kita di SD itu mempelajari dengan menggunakan garis bilangan. Bilangan bulat ada bilangan bulat positif ya, yang itu arahnya dia ke kanan. Dari sini ke kanan. Nah, di sini angkanya ada 1 dari 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif itu adalah bilangan bulat yang arahnya itu ke kiri, dari 0, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan operasi penjumlahan bilangan bulat? Operasi bilangan bulat penjumlahan itu contohnya sebagai berikut. Misalnya ini sudah biasa dilakukan di SD, 2 ditambah 5, maka dari angka 0 bergerak ke kanan sebanyak 2 karena 2-nya positif, kemudian ditambah lagi positif 5, maka akan bergerak ke kanan lagi sebanyak 5 langkah, atau digambarkan di piting adalah pitingnya bergerak sebanyak 5. Nah, kemudian berapa hasilnya? Hasilnya bisa kita lihat bahwa dari gerakan 0 sampai ke arah angka 7, sehingga hasilnya adalah 7. Nah, kemudian kalau 5 dikurang 2 atau 5 ditambah buka kurung negatif 3, 5 ke arah kanan, kemudian ditambah negatif 3. Negatif itu adalah ke kiri, sehingga dapat kita kasihkan gambaran bahwa hasilnya adalah 2 gitu ya. Nah, hasilnya bisa kita lihat, hasilnya 2. Kemudian ada lagi negatif 5 ditambah buka kurung negatif 3 tuh kurung. Negatif 5 ke kiri ditambah lagi negatif 3, dia juga ke kiri, sehingga kita bisa dapat hasilkan bahwa hasilnya adalah negatif 8. Nah, bisa kita lihat negatif 8 dari 0 hitungannya ya, dari titik awalnya adalah 0, sehingga kita dapat simpulkan bahwa jika A ditambah negatif buka kurung negatif B itu sama dengan A dikurang B gitu ya. 6 ditambah negatif 8 sama dengan 6 dikurang 8. Kemudian kita beralih ke sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada sifat komutatif, ada asosiatif,
kemudian ada identitas, dan ada sifat tertutup. Sifat komutatif adalah ketika A ditambah B sama dengan B tambah A. Contohnya 2 ditambah 5 sama dengan 7, sama dengan 5 tambah 2, hasilnya juga 7. Berarti sifat penjumlahan tadi berlaku bahwa sifatnya adalah sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. Asosiatif seperti buka kurung A ditambah B tutup kurung tambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Buka kurung 3 ditambah 5 tutup kurung tambah 7 sama dengan 3 ditambah buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung. Atau 8 tambah 7 sama dengan 3 tambah 12 sama dengan 15 sama dengan 15 juga. Itu jadi berlaku sifat asosiatif kalau penjumlahan. Nah, bagaimana dengan identitas? Identitas adalah yang penjumlahannya dengan 0. A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. 3 tambah 0 sama dengan 0 tambah 3 sama dengan 3 itu sendiri. Itu adalah identitas. Kemudian kalau sifat tertutup apa sih maksudnya? Ketika A tambah B sama dengan C, hasilnya bahwa A itu juga bilangan bulat, B ditambah bilangan bulat, hasilnya ada C. C-nya itu juga bilangan bulat. Itu untuk penjumlahan. Bagaimana sekarang dengan pengurangan? Perhatikan pengurangannya. Tadi kita sudah mempelajari yang pertama bahwa pengurangan itu adalah A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B yang tadi kita pelajari. Nah, bagaimana dengan operasi sifat komutatif dan asosiatif? Ternyata pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatifnya. Di sini ada A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A. Contohnya adalah 6 dikurang 8 tidak sama dengan 8 dikurang 6. Kemudian ada asosiatifnya, A dikurang B dikurang C tidak sama dengan A dikurang buka kurung B kurang C. Contoh di sini 5 kurang 3 dikurang 1. 5 dikurang buka kurung 3 kurang 1. 5 kurang 3 itu adalah 2, dikurang 1 adalah hasilnya 1. Yang sebelah kanan 5 dikurang 3 kurang 1 2, 5 kurang 2 adalah 3. 1 tidak sama dengan 3. Ya, jadi bisa digambarkan bahwa sifat asosiatif untuk pengurangan juga tidak berlaku. Nah, bagaimana sifat pengurangannya? Ternyata sifat pengurangannya itu cuma berlaku di sifat identitas. Ketika ditambahkan pengurangan bilangan 0, A dikurang 0 sama dengan hasilnya adalah A, gitu ya. Kemudian sifat ininya gimana? Sifat tertutup ternyata juga dia berlaku sifat tertutup. A dikurang B sama dengan C. C-nya juga dapat dipastikan adalah bilangan bulat. Ketika dia hasil bilangannya bulat, maka disebut dengan sifat tertutup. Oke, nah, ini hanya penambahan saja. Mungkin langsung saja ke materi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Perkalian, kita sudah mengetahui untuk KD dan indikatornya hampir sama. Seperti yang di awal, perkalian, pembagian, dan faktor campuran yang akan kita pelajari. Kita mulai dengan perkalian dulu. Hasil perkalian bilangan bulat dilihat dari bilangannya. Nah, ini yang selalu menjadi bingung di antara anak-anak ustadz, khususnya di tingkat SMP juga yang kelas 1, untuk hasil perkalian dua bilangan bulat. Ketika dua bilangan bulat itu adalah positif, artinya positif dikalikan positif, maka hasilnya nanti akan positif. Jadi positif dikali positif itu hasilnya positif. Kemudian yang kedua, apabila hasil bilangan positif dengan negatif, maka hasilnya akan negatif. Gitu ya. Contoh di sini 2 kali min 3 adalah min 6. Kemudian hasil bilangan bulat negatif dengan bilangan positif, min 3 kali 5, hasilnya pasti min 15 atau negatif 15 bilangannya. Jadi negatif dikalikan positif itu hasilnya negatif. Dan yang terakhir adalah negatif dikalikan negatif itu hasilnya adalah positif. Di sini contohnya negatif 5 kali negatif 7 adalah 35. Ini perkalian bukan penjumlahannya, ini perkalian sekali lagi. Nah, kemudian perkalian dengan 0. Perkalian dengan 0 ketika perkalian bilangan A dikalikan 0, maka hasilnya adalah 0 kali A atau adalah 0. Kemudian identitas perkalian.
Identitas perkalian itu adalah ketika dikalikan 1. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan hasilnya adalah A. Contoh di sini ada contohnya 5 kali 1 sama dengan 5, 8 kali 1 adalah 8, 9 kali 1 adalah 9, dan seterusnya. Kemudian bagaimana kalau sifat distributif? Kita distributif terlebih dahulu. Distributif ini adalah ada distributif penjumlahan, yaitu jika A dikalikan B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, atau pengurangan juga A kali buka kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali A dikurang A kali C. Ini ada kesalahan, dikurang. Contohnya 2 kali buka kurung 3 tambah 4 sama dengan 2 kali 3 tambah 2 kali 4. 2 kali 3 tambah 4 itu adalah 7 ya. 2 kali 7 adalah 14 sama dengan 2 kali 3 adalah 6, 6 ditambah 2 kali 4 8, jadi 6 tambah 8 adalah 14, jadi 14 sama. Sehingga berlaku bahwa sifat perkalian juga adalah sifat distributif. Kemudian selanjutnya adalah komutatif. Komutatif, apakah A kali B sama dengan B kali A? Ya, ternyata perkalian juga berlaku sifat komutatif. 5 kali 3 adalah 3 kali 5, min 8 kali 1 sama dengan 1 kali min 8. Kemudian kalau sifat asosiatif, ya asosiatif ternyata juga berlaku di perkalian. A kali B kali C sama dengan A kali B dikalikan C, seperti itu. Contohnya di sini ada 2 kali buka kurung 3 kali 4 sama dengan 2 kali 4. 2 kali 12 sama 24, 2 kali 3 6, 6 kali 4 adalah 6 kali 4 adalah 24 gitu ya. Jadi juga berlaku. Dan yang terakhir adalah sifat tertutup. Seperti yang saya sampaikan bahwa sifat tertutup hasilnya harus bilangan bulat. A kali B dapat dipastikan C, yang C juga adalah bilangan bulat. Contoh 3 kali 6, 3 kali 6 itu adalah 18, 18 masuk bilangan bulat. Baik, kemudian kita masuk ke pembagian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian. A dibagi B sama dengan C, itu sama aja yang C kali B sama dengan A. Contoh 20 bagi 4 adalah 5, 5 kali 4 adalah sama dengan 20. Kemudian hasil pembagian dua bilangan bulat dilihat dari tanda bilangannya. Positif dibagi positif, hasilnya positif. Sama kayak tadi ya, perkalian hampir sama ya posisinya. 30 bagi 5 adalah 6. Kalau positif bagi negatif itu hasil negatif. Contoh adalah 30 bagi min 5 adalah min 6. Negatif dibagi positif adalah negatif, min 30 bagi 5 adalah min 6. Kalau negatif dibagi negatif itu hasilnya positif. Ini min 30 dibagi min 5 sama dengan 6. Ini salah. Kemudian bagaimana dengan pembagian dengan 0? Pembagian dengan 0 ya, ketika ada bilangan A di bagian 0 maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Contoh 3 bagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisikan. Kemudian bagaimana dengan sifat tertutupnya? Ternyata untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dibagi C dibagi B itu sama dengan C. C itu belum tentu bilangan bulat. Contoh 6 bagi 3 sama dengan 2. Ini bilangan bulat. Tapi kalau 3 bagi 6 ternyata dia 0,5. 0,5 itu ada setengah atau disebut bilangan desimal, atau setengah itu sama dengan 1/2 atau pecahan. Pecahan itu ya bukan bilangan bulat, sehingga tidak berlaku sifat tertutup untuk pembagian. Bagaimana dengan komutatif dan asosiatif? Ternyata komutatif dan asosiatif juga tidak berlaku untuk pembagian. 5 bagi 1 sama dengan 1 bagi 5 itu tidak berlaku. Kemudian 20 bagi di sini sifat asosiatifnya juga bisa dicontohkan 20 bagi 2 lagi tidak sama dengan 20 dibagi 2 bagi 2. Ya, 10 bagi 2 5. Kalau 20 bagi 1 adalah 20. Sifat asosiatif juga tidak berlaku. Baik, demikian saja untuk pertemuan kali ini, kita akhiri. Untuk selanjutnya nanti akan kita bicarakan berkaitan dengan operasi campuran. Baik, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.